Halo teman-teman, selamat datang kembali lagi bersama saya Timon Adeso. Oke teman-teman, hari ini secara khusus kita akan bahas tentang YouTube kembali ya teman-teman. Nah, di beberapa minggu terakhir ini saya semangat lagi nih teman-teman ngonten di YouTube. Karena apa? Sistem rekomendasi atau sistem dari penelusuran YouTube ini kayaknya berfungsi lagi teman-teman. Karena apa? Beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, setiap saya ngupload video itu biasanya viewersnya mentok ya, 2.000, 3.000, paling banyak mungkin 10.000 teman-teman. Tapi di akhir-akhir ini teman-teman, 2 minggu terakhir, luar biasa, viewer saya bisa mencapai 100k loh. Nah, di sini teman-teman ternyata memang YouTube ini lagi melakukan perbaikan ya. Perbaikan, nggak tahu nih perbaikan dari sistem apanya. Tapi saya merasakan ya, kalau saya ngupload video, kalau viewersnya sepi itu saya udah mulai down. Udah nggak mau ngupload video lagi. Tapi di beberapa minggu terakhir ini udah mulai baik lagi. Jadi ini kabar baik buat teman-teman sekalian. Sebagai YouTuber pemula yang baru memulai nge-YouTube, yang merasa tersaingin dengan platform lain. Kenapa platform lain kok seperti TikTok tuh meledak ya? Bahkan para konten kreator di YouTube ini meninggalkan. Bahkan sekarang teman-teman, ini banyak sekali masuk ke Facebook ya, Facebook Pro atau Fanspack. Saya pribadi sendiri teman-teman tidak dipungkiri ya, saya kemarin itu untuk Facebook saya hanya dalam waktu 1 bulan aja, Facebook Pro saya itu udah monet. Dan Fanspack saya tuh meledak. Sekarang tuh viewersnya mencapai hampir 10 juta viewers teman-teman, hanya dalam 1 bulan. Dan di sini kalau udah monetisasi, itu penghasilannya luar biasa. Saya udah hitung-hitung teman-teman, penghasilannya bakal gede. Dan di sini itu bukan karena saya punya nama ya. Ada yang bilang, ah Mas Timon tuh udah punya nama, udah punya branding. No teman-teman. Jadi sebagai seorang konten kreator, nama besar sebuah branding itu tidak jadi berfungsi atau tidak berfungsi teman-teman kalau kita buat kontennya ngawur. Nah, di sini teman-teman, saya pribadi juga ngakui teman-teman, kalau saya ini bukan artis. Makanya pada saat saya membuat konten, saya usahakan konten yang saya bikin ini benar-benar bermanfaat dan benar-benar orang itu suka sama video saya. Kalau retensinya tinggi, saya yakin teman-teman video saya bakal kemana-mana. Nah ini teman-teman, kembali lagi ya, kembali lagi. Sudah berulang kali saya bilang teman-teman, tahap pertama pada saat kita menjadi seorang konten kreator itu, tahap pertama buatlah sebuah video yang memang benar-benar orang butuhkan, yang memang benar-benar orang itu merasa bermanfaat kalau nonton video kita. Saya kok selalu bilang seperti itu, harus buat video yang bermanfaat, harus buat video yang menghibur. Memang seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita bikin konten tuh nggak boleh ngawur. Contoh sederhana nih, saya kalau di beranda Facebook sekarang isinya apa? Para bunda-bunda yang ngevlog membuat video ngawur ya kan. Bukan bunda-bunda aja, bapak-bapak banyak sekali teman-teman. Bikin kontennya apa? Konten yang ngevlog sembarangan lah. Pokoknya ya mungkin kalau semuanya kita ngevlog di sebuah daerah apa tempat tapi agak jorok atau gimana, agak bukan terpencil sih, bahkannya orang terpuruk ya, orang nggak punya, itu biasanya menarik perhatian loh, beneran. Pada saat kita bikin konten, kita itu dengan kondisi yang bukan orang kaya, pokoknya orang berantakan lah, suasana dapurnya gimana gitu, itu malah menarik perhatian. Itu menarik perhatian orang, kasihan buat nonton. Tapi selain kasihan juga dari cara bicara kita juga teman-teman. Jadi pada saat kita menyampaikan sebuah materi, pada saat kita ngomong, pada saat kita di depan kamera, usahakan biasa aja, nggak usah dibuat-buat teman-teman. Jadi kalau kita bikin drama, ada nih beberapa konten kreator yang membuat video dibikin drama, harusnya nggak jatuh dibikin jatuh. Jadi beda ya teman-teman. Orang kalau jatuh dengan cara sengaja dan tidak sengaja, memang natural tuh beda. Nah usahakan teman-teman jangan dibuat-buat, jangan dibuat dramatisir. Kecuali kalau teman-teman buat kontennya sebuah drama gitu, ya boleh, terserah, silakan aja. Tapi kalau teman-teman itu dibuat-buat, aku nih narik pohon pisang, saya usahakan saya mau buat jatuh lah, itu ketahuan loh. Dari raut wajah, dari mimik, dari ketawa kita, itu ketahuan. Nah saran saya pribadi sih teman-teman, pada saat kita membuat sebuah konten teman-teman, usahakan bebas aja, tuangkan ekspresi kita senatural mungkin. Kalau semuanya nggak lucu, ini nggak gini, alah masa bodoh gitu. Kalau perlu kita ngomong biasa. Contoh sederhana, saya ngomong ini teman-teman, pada saat saya membuat konten ini, saya nggak pakai teks loh. Saya nggak pakai teks, saya nggak pakai perencanaan, apa yang dalam pikiran saya, udah saya keluarkan aja. Otomatis saya nggak akan berbohong.
Kalau berbohong kelihatan dari mimik, dari raut wajah, teman-teman bakal baca, ah ini Mas Timon ini berbohong gitu. Tapi kalau kita natural, kita akan bercerita tentang diri kita. Kita akan bercerita tentang pengalaman-pengalaman kita. Dan itu menambah nilai plus atau kepercayaan orang lain. Pada saat kita membuat konten, kita bakal lancar. Ngomongnya bakal lancar. Contoh sederhana saya pribadi teman-teman. Pada saat saya ngomong begini, saya nggak bakal lancar kalau bikin kontennya saya konsep. 1, 2, 3. Saya bakal ngomongnya tuh terbata-bata, terpotong-potong. Bahkan mungkin dipotong-potong gitu ya. Tapi giliran saya nggak pakai konsep, udah saya bikin konten langsung aja, yang penting jadi gitu kan, yang penting saya punya pengalaman ini, saya akan bagikan ke teman-teman. Nah pada saat kita membuat konten itu teman-teman, kita bagikan apa yang menjadi pemikiran kita, apa yang menjadi pengalaman kita bakal ngontennya itu senatural mungkin. Tapi dalam artian gini ya, kita ini kan bukan artis ya, kembali lagi, kita bukan artis, kita bukan orang yang terkenal. Orang terkenal atau artis itu makan bakso, ngevlog sedikit, ngomong sedikit udah rame. Tapi kalau kita enggak teman-teman, kalau kita enggak. Nah caranya seperti apa? Caranya ya kita, walaupun kita ngomong tentang pengalaman pribadi kita, tapi buatlah sesuatu yang bermanfaat. Orang tuh kalau nonton video kita, ada nilai plus yang dia dapatkan. Nah teman-teman nontonin video saya sampai durasi habis, teman-teman pasti penasaran, Mas Timon ini punya pengalaman baru apa lagi? Nah ini saya sebenarnya pengen bercerita sedikit aja teman-teman, pengen saya tunjukkan nih viewer saya, subscriber saya yang terbaru untuk channel YouTube saya ini. Ini peningkatannya luar biasa. Saya hitung-hitung 150% peningkatannya teman-teman. Penghasilannya yang kemarin itu sekian jadi 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Saya aja sampai kaget. Dan itu karena apa? Bisa jadi ya, bisa jadi memang YouTube ini melakukan perbaikan terus-menerus seperti TikTok teman-teman. Saat ini saya lagi ngedrop nih penghasilan dari live streaming. Karena apa? Penontonnya turun. Tapi apakah membuat saya down? Apakah membuat saya tidak memproduksi video lagi atau tidak live streaming lagi? Enggak. Karena itu memacu saya. Gimana caranya supaya live streaming saya bisa rame lagi? Gimana caranya supaya pada saat saya bikin konten video itu rame lagi? Nah, gimana caranya? Cari jalan terbaik teman-teman. Dari beberapa video yang kita bikin, kan kita biasanya ngeliat ya, dari beberapa video yang kita bikin itu biasanya ada yang naik, ada yang turun. Lihat di bagian retensinya teman-teman. Lihat di bagian retensinya. Kalau retensi durasinya itu tinggi, semakin tinggi itu semakin bagus. Oh berarti orang-orang ini suka kalau saya menggunakan gaya bahasa seperti ini. Oh orang-orang ini suka kalau saya membahas tentang ini gitu. Kalau saya lihat punya saya teman-teman ya, pada saat saya membuat video, saya konsep, saya ngomongnya terbata-bata, itu penontonnya ngedrop, retensinya tuh ngedrop. Tapi giliran saya membuat video senatural mungkin, seekspresi sebebas mungkin, apa yang saya bikin sebebas mungkin, itu retensinya tinggi. Karena apa? Orang menikmati apa yang saya ucapkan, orang menikmati apa dari pengalaman saya yang saya sampaikan. Jadi mereka tuh, ini Mas Timon ini benar-benar bercerita, bukan hanya ngomong, bukan hanya baca teks. Kalau baca teks kelihatan loh teman-teman. Ada orang yang membuat konten, membuat video, itu bagus loh teman-teman. 10 berpenghasilan dari media sosial. Wih keren, saya aja nontonnya keren teman-teman. Karena apa? Dia udah konsep. Tapi dari cara bicaranya, dia itu hanya baca teks. Dia hanya apa yang dia pernah lihat, apa yang pernah dia baca. Tapi dia belum mengalami, dia belum melakukan. Beda cara penyampaiannya, beda. Nah di sini teman-teman saya lebih memilih, saya tuh kalau semamanya membuat konten, membuat video, saya lebih memilih menyampaikan apa hasil dari pengalaman saya. Ya, supaya apa? Supaya saya menyampaikan lebih enjoy, lebih enak kayak gitu. Jadi buat teman sekalian, ayo sebagai konten kreator di YouTube, mulai lagi nge-YouTube-nya teman-teman. Karena apa? Algoritma YouTube ini akan berubah lagi nih, ya. Kalau semamanya 2024 semakin baik lagi, saya yakin video-video lama kita yang tadinya nggak meledak ya, nggak naik, itu bakal naik lagi teman-teman. Kata kunci kita kencengin lagi ya. Karena apa? Di Facebook, di TikTok, di Instagram, dan di platform manapun, bahkan di Google sekalipun teman-teman, sebenarnya kalau konten tutorial untuk di video ya, itu YouTube nomor 1. Itu YouTube nomor 1. Sekali lagi YouTube nomor 1. Makanya saya kalau membuat konten di YouTube itu, selain konten-konten motivasi, konten-konten informasi seperti ini, saya pasti bikin konten tutorial, edukasi. Karena apa? Itu nggak akan ada habisnya. Contoh sederhana, saya membuat konten tentang tutorial Excel. Sampai sekarang tuh viewersnya naik terus teman-teman. Karena apa? Sebenarnya walaupun Excelnya tuh naik versinya ya, versi 2007, 2000, pokoknya sampai sekarang 2024 itu kan tampilannya beda-beda. Tapi untuk rumus-rumus Excel apakah beda? Enggak, sama aja. Bahkan dipakai terus video saya.
Oke, teman-teman, segini dulu ya sharing saya. Nanti kalau kelamaan video saya, teman-teman bakal bosan, bakal boring. Next ke depan kalau saya punya pengalaman baru lagi, saya akan bagikan. Terutama sekarang tahap pertama awal teman-teman sebagai konten kreator di YouTube, ayo tekun terus membuat videonya. Saran saya, buat video satu nes, jangan dicampur ya. Itu adalah kata kunci pertama, bukan kata kunci. Ini ngomongnya sampai udah ngelantur ya. Itu adalah sebuah apa namanya? Kalau kita pondasi ya, kalau kita sebagai konten kreator di YouTube itu sebuah pondasi ya, konten satu nes itu pondasi. Karena apa? Di saat saya membuat konten beda nes di apa namanya di video saya di channel YouTube saya ini, viewer saya bakal turun. Tapi giliran saya membuat video satu nes tentang edukasi, berpenghasilan, habis itu kontennya bermanfaat, habis itu senatural mungkin, retensinya bakal naik, viewersnya bakal naik, dolarnya pun bakal naik. Oke, teman-teman, itu saja sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Sekian dan terima kasih.